Anda kembali menyaksikan debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2024. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan persiapan dan juga mungkin program kerja visi misi dari keempat juru kampanye paslon, saya mau pantun terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa bantu cakepnya ya. Bantu cakep ya. Bantu cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Bapak Ibu, ayo berduyun-duyun. Sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Oke, pantunnya sudah cakep. Sekarang kita mau dengar langsung bagaimana visi dan juga misi dari para paslon, terutama untuk jubir paslon. Saya awali langsung ke Kang Maman terlebih dahulu ya, dari paslon nomor 01. Tema yang sudah ditunjuk ini cukup mengerucut, Kang. Kita sudah lihat tema yang tadi disebutkan ini membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan juga berdaya saing global. Apa yang kemudian ditawarkan dari paslon nomor 01? Iya, visi kami, Kang Acep dan Teh Gita itu adalah Jabar bahagia lahir batin. Itu tentu merepresentasikan seluruh keinginan kita orang Jawa Barat untuk betul-betul bahagia. Happiness itu menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Percuma kita misalnya memiliki kemajuan, segala canggih dan lain sebagainya, tapi tidak bahagia. Maka poin pertama itu bahagia. Nah, dalam misi kita itu ada poin-poin penting. Misalnya bagaimana kita membangun masyarakat dengan ideologi Pancasila dan spiritualis yang penting. Spiritualitas yang dimiliki masyarakat Jawa Barat itu teruji. Termasuk kita ingin menjadi masyarakat yang berdaya saing. Nah, itulah yang menjadi kata kunci kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya ciri utama masyarakat digital. Ini agak betul-betul di tim kami, dielaborasi. Pertama adalah bagaimana akses informasi yang cepat. Wilayah Jawa Barat itu besar banget, dengan penduduk terbesar seluruh Indonesia, paling besar. Tapi aksesnya itu masih beberapa yang sulit diakses. Banyak sekali yang sulit. Nah, yang kedua adalah komunikasi digital. Seluruh pelapon-pelapon medsos dan lain sebagainya harusnya dijadikan kunci utama kita untuk lalu menyebarkan bagaimana pembangunan di Jawa Barat. Kita sudah punya kearifan-kearifan lokal, tinggal itu bagaimana caranya teman-teman bisa menjadikannya sebagai konten. Kita bersyukur misalnya kalau kita tahu di medsos ada si Jack Denny yang lalu juga ada teman-teman di Panjalu, di mana-mana udah mulai. Nah, termasuk juga ekonomi digital, e-commerce dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya akan menjadikan Jawa Barat itu mampu punya daya saing global. Jadi jangan remehkan kearifan lokal. Kita memiliki kearifan lokal, punya wisdom yang akan mampu nanti berdaya saing secara global. Saya ingin katakan misalnya penguasaan teknologi, termasuk inovasi penciptaan banyak-banyak teknologi, termasuk misalnya kita punya bambu dan lain sebagainya. Daya saing global dan juga Jawa Barat bahagia. Itu dari paslon nomor urut 1. Betul, kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Bagaimana dengan paslon nomor urut 2? Kita ingin dengar, silakan Kang. Ya, jadi tentunya pertama kami menyampaikan keprihatinan dan duka cita terlebih dahulu ya atas eksiden tadi yang terjadi di tol Padalenyi ya. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya, bahwa visi tim kami adalah Jawa Barat untuk semua. Jadi Jawa Barat untuk semua ini adalah sesungguhnya jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kemudian muncul dan berkembang yang sampai hari ini di Jawa Barat belum terselesaikan. Nah, sehingga pasangan nomor urut 2 Pak JJ Wirabinata dan Kang JJ Ronald setelah berkeliling di Jawa Barat ya, kemudian misalnya ada beberapa daerah yang secara infrastruktur belum bagus. Lalu kemudian ada beberapa kecamatan di Jawa Barat yang belum ada sekolah SMA-nya. Yang itu kemudian berhubungan erat dengan apa yang menjadi persoalan tadi terkait dengan daya saing. Kenapa? Karena daya saing ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan sumber daya manusia. Dan ada hal yang menarik dari istilah yang disampaikan oleh Pak JJ, saya kira ini adalah sebuah inovasi bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia itu diibaratkan sebagai komputer.
Jadi komputer itu terdiri dari hardware. Hardware itu kalau diandaikan sebagai sebuah pengembangan sumber daya manusia, itu adalah kesehatannya. Lalu kemudian ada software. Software itu adalah pendidikan. Jadi bagaimana sumber daya manusia itu bisa kuat di Jawa Barat kalau kesehatan dan pendidikannya itu tidak baik. Nah, sehingga kemudian ya dari apa yang dilihat dari persoalan di Jawa Barat, kami memiliki beberapa program yang saya kira ini merupakan basic need, kebutuhan dasar ya. Jadi pertama misalnya terkait tadi ya, bagaimana pendidikan, ada program yang disampaikan ya, seblak misalnya kan. Jadi sekolah luar biasa ya, yang untuk persiapan tenaga kerja. Baik, Lalu kemudian ada program beasiswa namanya Bintang. Ya. Jadi saya kira ini adalah hal yang menurut hemat kami pasangan nomor urut 2 ya, Pak JJ dan Pak Ronald siap untuk memenangkan Pilgub Jawa Barat dan bangun Jawa Barat yang berkeadilan. Saya kira itu. Program yang ditawarkan langsung oleh pasangan nomor 02, selanjutnya langsung ke saja. Kang Khalid dari 03 apa yang kemudian ditawarkan? Ya, pasangan ASIH namanya. Oh, asih. ASIH. ASIH itu singkatan dari Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie. Tapi memang kalau kita melihat nilai-nilai dari warga Jawa Barat itu ada terkandung dari 3 kata. Silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dan visi dari pasangan ASIH, pasangan nomor 3 adalah ingin mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang silih asih, silih asuh, dan silih asah. Dan kalau kita melihat, kalau kita breakdown misal, apa yang dimaksud dengan asa? Asa kita menyebutnya sebagai kompetensi daya saing. Asa. Masalah pendidikan misal, masalah kesehatan, masalah competitiveness. Itu adalah silih asa. Dan kemudian ada silih asih. Silih asih ini adalah terkait karakter. Karakter pasangan ASIH itu mendefinisikan minimal 2 hal. Karakter moral dan karakter kinerja. Apa itu karakter moral? Bagaimana SDM kita memiliki sifat yang jujur. Tapi juga memiliki karakter kinerja. Jujur tapi bertanggung jawab dan kompeten. Bukan jujur tapi malas misal. Jadi perpaduan antara karakter moral dan karakter kinerja sangat penting. Dan yang ketiga adalah menjadikan Jawa Barat yang silih asuh. Apa yang dimaksud dengan asuh? Asuh adalah pasangan ASIH ingin mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Baik. Desa, kota, dan pesisir. Ya. Misal, itu tentang kewilayahan. Bagaimana membangun pembangunan yang inklusif. Ya, ekonomi tidak hanya bertumpu hanya pada salah satu wilayah saja, tapi merata. Bagaimana anak-anak muda yang baru lulus kuliah mendapatkan lapangan kerja. Luar biasa. Itu yang juga sangat penting. Kalau dari paslon nomor 3 tadi mengatakan pasangan ASIH ini karakter yang kemudian menjadi fokus. Bagaimana dengan Kang Iswara, paslon nomor 4? Silakan Kang Iswara. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih nih atas kepercayaan masyarakat Jawa Barat, sehingga dari berbagai survei yang ada sampai dengan hari ini pasangan kami paslon nomor 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan atau pasangan dermawan itu selalu memuncaki semua hasil survei. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat tentunya, dan ini juga karena adanya platform digital. Dan kita ketahui bahwa Kang Deddy ini memang sudah bersilaturahmi ke hampir semua pelosok masyarakat Jawa Barat sudah kurang lebih hampir 5 tahun ini. Bukan kerjaan 1-2 hari atau sebulan 2 bulan ke belakang. Dan yang kedua, pasangan dermawan ini punya visi Jawa Barat istimewa. Apa itu Jawa Barat istimewa? Yaitu yang pertama Jawa Barat yang SDM-nya unggul. Yang kedua Jawa Barat yang ekonomi kerakyatannya ditingkatkan dengan tetap mengedepankan tentunya kearifan lokal. Yang ketiga
kami juga bertekad dalam misi kami untuk bisa bagaimana tidak adanya disparitas pembangunan antara utara dan selatan dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat, dalam misi kami, misi Kang Deddy Kang Herwan itu di dalam misi keempatnya yaitu tentang transformasi birokrasi. Itu yang keempat. Nah, banyak sekali program-programnya ya terkait dengan bagaimana itu terkait dengan indeks pembangunan manusia, Human Development Index di Jawa Barat yang sekarang sudah tinggi, sudah 74,4 dibandingkan provinsi lain misalnya. Tapi juga ada juga beberapa indeks yang memang harus kita harus kita tingkatkan. Misalnya masalah stunting, yang kedua Gini rasio, dan yang ketiga angka pengangguran. Oke, baik. Luar biasa, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kemudian gagasan dan juga visi misi yang disampaikan oleh para jubir dari 4 pasangan calon. Langsung saja kita akan menuju para panelis yang sudah siap tentunya untuk mengkritisi apa kemudian ide-ide yang sudah disampaikan tadi. Saya awali langsung ke Prof. Tabrani terlebih dahulu, apakah ini sudah cukup menjawab permasalahan yang terjadi di Jawa Barat, Prof? Silakan. Ya, kalau secara umum hampir sama ya. Betty lah begitu ya. Betty. Beda tipis. Beda tipis. Ya. Tapi saya melihat belum disinggung ini Jawa Barat itu punya posisi yang sebetulnya menguntungkan. Tapi kalau saya lihat kinerja misalnya tadi pendidikan, kesehatan itu ya rata-rata aja itu. Kalau khususnya buat di bidang kesehatan yang saya lihat dan pendidikan ya. Dari survei kesehatan Indonesia 2023 nggak terlalu banyak berbeda dengan rata-rata. Kalau dilihat posisi Jawa Barat, ini sebetulnya yang paling dekat dengan Jakarta, walaupun bukan lagi ibu kota, tapi sumber duit banyak di situ, banyak para ahli di situ. Di Jawa Barat barangkali provinsi yang paling banyak mempunyai universitas yang level nasional ya. Ada Unpad, ada ITB, ada IPB itu yang dulu-dulu bagus-bagus gitu. Tapi efeknya bagaimana nih memanfaatkan sumber-sumber itu. Jalan tol paling banyak di Jawa Barat. Memang ada ketimpangan antara utara dan selatan. Jawa Barat selatan ini yang dari dulu kan katanya waktu zaman Pak Harto dijadiin konservasi alamnya. Tapi ada masalah berikutnya adalah masyarakatnya mendapat kurang akses. Nah ini bagaimana memanfaatkan potensi peluang yang begitu bagus dari segi infrastruktur. Kan kalau pelayanan dasar kan intinya 3 paling tidak, itulah HDI ya. Human Development Index. Ekonomi, konektivitas sudah bagus ini. Yang kedua memang pelayanan dasar itu kesehatan dan kemudian pendidikan. Nah bagaimana itu para paslon ini bisa memaksimalkan untuk mencapai digitalisasi, mencapai generasi emas. Ini mesti dielaborasi betul bagaimana memanfaatkan itu. Oke. Ya. Baik. Nanti kita elaborasi lagi tentunya bersama dengan keempat paslon. Tapi saya ingin mendengar begitu dari Kang Idil. Kang Idil, seperti apa kemudian melihat apa yang sudah ditawarkan dan juga disampaikan oleh para jurkam 4 paslon ini? Saya ingin menyampaikan sedikit beberapa data penting sebetulnya. Misalnya terlihat dari Maret 2024 penduduk miskin Jawa Barat itu 7,46%. Kalau dikali 50 juta kan kurang lebih sekitar 3 jutaan lebih masih mengalami kemiskinan. Pendidikan sendiri kalau kita lihat tahun 2024 itu kemampuan literasi masih di 52,07%. Kemampuan numerasi itu 58,33% dan bahkan kategorinya masih belum baik, menurun 83,93%. Nah dalam konteks itu menurut saya memang problem mendasar dari yang dihadapi oleh calon gubernur wakil gubernur nanti itu adalah soal layanan dasar. Baik itu pendidikan, kesehatan, termasuk juga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lain sebagainya. Yang harus betul-betul dilihat dan difokuskan begitu. Nah dalam konteks itu juga saya pikir memang apa yang dijadikan sebagai visi misi oleh pasangan calon dari paslon 1 maupun paslon 4 pada dasarnya adalah mengarah ke sana.
kita tidak membahas soal digitalisasi secara lebih luas lah menurut saya ya. Tetapi lihatlah kualitas-kualitas di masyarakatnya apakah sudah cukup mampu untuk mengalami proses digitalisasi tadi. Kita tahu ada 5.312 desa, 645 kelurahan di Jawa Barat. Baik. Apakah semua sudah terhubung dengan internet? Ternyata tidak juga. Ya. Ada masih wilayah-wilayah yang belum tercapai dengan soal internet ini. Oke. Jadi saya pikir ini yang harus fokuskan betul. Oke. Menarik sekali ketika panelis menyampaikan bagaimana realita lapangan, ada potensi yang ada tentunya bagi masyarakat Jawa Barat, tapi diiringi dengan angka literasi yang masih belum tercapai. Bagaimana kemudian para paslon ataupun jubir paslon ini bisa menjawab? Sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di debat perdana calon gubernur dan